Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian relasi, fungsi, domain, kodomain, dan juga range. Dalam pembelajaran mengenai himpunan, kita sebenarnya juga sudah mengenal yang namanya relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Lantas, apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range beserta contohnya? Nah, untuk memahami apa itu domain, kodomain, dan range, perhatikan gambar di bawah ini. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal, di mana domain biasanya terletak di sebelah kiri. Sedangkan untuk kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain ini biasanya terletak di sebelah kanan. Nah, kalau untuk range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Misalkan R adalah relasi A ke B, di mana A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B terdiri dari 1, 3, dan 5. R merupakan relasi dari X kurang dari Y, dengan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B. Maka tentukanlah domain, kodomain, dan juga range dari relasi R. Oke, yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita tentukan hasilnya dengan memberi tanda panah di mana A kurang dari B. Jadi 1 kurang dari 3 dan 1 kurang dari 5. Kemudian untuk 2 kurang dari 3 dan 5. Lalu untuk 3 kurang dari 5 dan 4 kurang dari 5. Maka dapat diketahui domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk kodomainnya adalah 1, 3, dan 5. Untuk range-nya atau anggota himpunan B yang memiliki pasangan himpunan A adalah 3 dan 5. Sekarang mari kita membahas apa perbedaan dari relasi dan fungsi. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Setiap relasi belum tentu fungsi. Namun, setiap fungsi pasti merupakan relasi. Maksudnya gimana sih? Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar ke-1 menunjukkan relasi. Gambar pertama tidak menunjukkan fungsi karena daerah domain A memiliki pasangan lebih dari 1. Di mana untuk domain A angka 3 memiliki pasangan B dan D. Kemudian untuk gambar kedua merupakan relasi. Mengapa bukan fungsi? Karena daerah domain A ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu pada domain A angka 2 tidak memiliki pasangan di himpunan B. Nah, kemudian untuk gambar yang ketiga termasuk dalam relasi dan fungsi, karena daerah domain A memiliki pasangan dan tepat satu di kodomain B. Jadi, pada relasi setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari 1 atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan pada relasi. Aturan tersebut hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu apa itu relasi dan fungsi.
Yang pertama adalah relasi. Setiap anggota himpunan daerah asal bisa mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan sama sekali. Relasi dari dua buah himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perbedaan ketiga cara di atas pada contoh soal berikut ini. Contoh soalnya adalah pasangan berurutan jika A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan setengah dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita akan membahasnya dengan diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Yang pertama, kita membentuk pola terlebih dahulu dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar dan ditunjukkan dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Di mana dari contoh soalnya adalah himpunan A adalah setengah dari himpunan B, maka hasil panahnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian untuk diagram kartesius. Diagram kartesius ini adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditunjukkan dengan noktah ataupun titik, di mana dari contoh soal tersebut adalah A adalah setengah dari B, maka hasil noktah atau titiknya adalah sebagai berikut. Cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurut. Sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa dijadikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Misalkan seperti ini, A setengah dari B. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1 dan 2, kemudian 2 ke 4, kemudian 3 ke 6, kemudian 4 ke 8, dan 5 ke 10. Setelah membahas tentang relasi, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut dengan range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan juga diagram kartesius seperti contoh pada relasi sebelumnya. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dinotasikan dengan Fx adalah A ke B. Contoh fungsi adalah fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan F memetakan X ke 2X plus 2. Nah, berikut ini kita akan membahas cara membaca notasi fungsi. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain. Fungsi X ke 2X memiliki arti bahwa fungsi F memetakan X ke 2X. Jadi, dari hasil X oleh fungsi F adalah 2X. Jadi, teman-teman bisa menotasikannya menjadi Fx sama dengan 2X. Jika fungsi F memetakan X ke AX plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah
f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal fungsi berikut ini. Diketahui f memetakan x ke x kuadrat plus 3. Nah, artinya di sini terdapat fungsi fx sama dengan x2 plus 3. Maka kita akan mencari f-3, f-2, f-1, f0, f1, f2, dan f3. Artinya f-3 sama dengan -3 kuadrat plus 3 sama dengan 12. Kemudian untuk f-2 adalah -2 kuadrat plus 3 sama dengan 7. Untuk f-1, -1 kuadrat plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk f0, 0 kuadrat plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk f1, 1 kuadrat plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk f2, 2 kuadrat plus 3 sama dengan 7. Nah, yang terakhir adalah f3, yaitu 3 kuadrat plus 3 sama dengan 12. Nah, setelah itu, hasil dari fx selanjutnya bisa dinyatakan dalam diagram panah, koordinat kartesius, atau pasangan berurut. Nah, otakers, itulah pembahasan materi mengenai relasi fungsi, domain, kodomain, dan range. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya otakers. Nah, buat kalian yang masih bingung dan ada pertanyaan, bisa teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita, utaatiotak.com. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian teman-teman subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.